Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai konsep dasar penganggaran perusahaan. Materi ini merupakan salah satu materi dalam mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh Ibu Hanimah Sumrotun Ainiyah, SE MSI MM. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita perkenalan anggota kelompok dulu nih. Nah, anggota kelompok 5 terdiri dari 5 mahasiswa, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Feriska Nafa Febriana dengan NIM 2301003, kemudian Lutfia Kurotunisa dengan NIM 2301016, Rahmat Chandra Ramadhani dengan NIM 2301045, kemudian Sofiatul Mar'ah dengan NIM 2301046, dan yang terakhir ada Loiza Umairoh dengan NIM 2301108. Oke teman-teman, karena saya telah memperkenalkan anggota kelompok 5, jadi langsung saja nih kita ke materi. Yang pertama ada pengertian penganggaran dan anggaran perusahaan. Nah, jadi apa sih bedanya penganggaran dan anggaran perusahaan itu? Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penganggaran perusahaan. Penganggaran perusahaan yaitu menjelaskan, menghitung, dan menyusun anggaran perusahaan. Kemudian, anggaran perusahaan hanya menampilkan bentuk dari anggaran perusahaan seperti laporan neraca atau laporan laba rugi tanpa disertai penjelasan, perhitungan, maupun penyusunannya. Nah, teman-teman, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai budget dan budgeting. Yang pertama yaitu budget. Budget atau anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, budgeting atau penganggaran adalah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Namun, budgeting juga dapat digunakan oleh perusahaan nirlaba. Kemudian, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai tahap penyusunan anggaran. Nah, yang pertama nih, ada penentuan pedoman anggaran. Pedoman anggaran disusun sebelum tahun anggaran baru, mencakup tujuan, kebijakan, dan asumsi perusahaan, serta melibatkan panitia yang terdiri dari direktur dan manajer terkait. Kemudian, yang kedua yaitu tahap persiapan anggaran. Dalam fase ini, biasanya manajer pemasaran akan diminta untuk menyusun ramalan penjualan atau sales forecasting untuk tahun anggaran baru. Kemudian yang ketiga, ada penentuan anggaran. Nah, dalam fase ini akan diadakan rapat dengan semua manajer beserta direksi atau direktur. Kemudian yang keempat dan yang terakhir yaitu pelaksanaan anggaran. Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer wajib membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan kepada direksi. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. 1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan. 2. Data masa lalu. 3. Kemungkinan pengembangan kondisi ekonomi. 4. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing. 5. Kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah. 6. Penelitian untuk pengembangan perusahaan. Adapun faktor internal penganggaran perusahaan yaitu A. Data penjualan pada tahun-tahun yang lalu. B. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayaran barang yang dijual, promosinya, pemilihan saluran distribusi, dan sebagainya. C. Kapasitas produk yang dimiliki perusahaan. D. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. E. Model kerja yang dimiliki perusahaan.
F. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan dan kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan baik di bidang pemasaran, produksi, pembelanjaan, administrasi maupun di bidang personalia. Adapun faktor eksternal yaitu A. Keadaan pesaing, B. Tingkat pertumbuhan penduduk, C. Tingkat penghasilan masyarakat, D. Tingkat penyebaran penduduk, E. Agama, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. F. Berbagai kebijaksanaan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Dan yang terakhir, keadaan perekonomian nasional maupun internasional dan kemajuan teknologi dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu sifat anggaran. Yang pertama, anggaran harus dibuat serealitas dan secermat mungkin sehingga tidak terlalu rendah dan tidak pula terlalu tinggi. Untuk yang kedua yaitu luas, artinya tidak kaku sehingga terdapat peluang untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan yang ketiga yaitu kontinu, artinya bahwa anggaran perusahaan memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan merupakan suatu usaha yang bersifat insidental. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor penyebab kegagalan penyusunan anggaran. Yang pertama, pembuat anggaran atau budgeting tidak cakap, tidak mampu berpikir ke depan, dan tidak memiliki wawasan yang luas. Yang kedua yaitu wewenang dalam membuat anggaran tidak tegas. Yang ketiga, tidak didukung oleh masyarakat. Dan yang keempat adalah dana tidak cukup. Selanjutnya ada macam-macam badan usaha. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN meliputi perusahaan negara jawatan atau berjan, perusahaan negara umum atau perum, dan perusahaan negara perseroan atau persero. Yang kedua, badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang ketiga, badan usaha milik swasta atau BUMS seperti perseroan terbatas atau PT, CV, dan firma. Yang keempat ada badan usaha lainnya seperti perusahaan asing. Materi selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan industri. Perusahaan industri yaitu perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang membeli barang untuk dijual tanpa mengubah bentuk barang yang dibeli tersebut. Yang ketiga ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menerima uang jasa dari kegiatannya yang menyediakan aset, tenaga untuk pelayanan kepada konsumen. Yang keempat ada perusahaan agraris, yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang hasilnya untuk dijual. Dan yang terakhir ada perusahaan ekstraktif. Perusahaan ekstraktif yaitu perusahaan yang mengambil kekayaan alam yang tersedia untuk dijual. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan penyusunan anggaran. 1. Sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. 2. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. 3. Merinci jenis sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. 4. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. 5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. 6. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Lalu ada manfaat dan kelemahan anggaran. Yang pertama yaitu manfaat anggaran. 1. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama. 2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan. 3. Dapat memotivasi karyawan. 4. Menimbulkan rasa tanggung jawab tertentu
tertentu pada karyawan. 5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Yang kedua yaitu kelemahan anggaran. 1. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. 2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan akurat. Nah, teman-teman, itulah tadi sedikit materi mengenai konsep dasar penganggaran perusahaan. Jalan-jalan sama janda. Jangan lupa membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Bye-bye.